Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Di sini kelompok 18 akan membuat video pembelajaran mengenai materi praktikum sistem produksi yang telah ditentukan. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama Ricky Yohanes, lalu ada Amanda Nur Fatima, lalu ada Ferry Adimas Rintan Syah, lalu ada Nadenisya Azizah, dan yang terakhir ada Nur Rohman Dwi Santoso. Nah, di sini ada isi pembahasan yang akan kita bahas di video pembelajaran ini. Yang pertama ada RCCP, lalu yang kedua ada kapasitas, yang ketiga itu ada bola. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai rough cut capacity planning atau yang disingkat dengan RCCP. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai definisi dari RCCP itu. Nah, rough cut capacity planning atau yang disingkat dengan RCCP itu didefinisikan sebagai proses konversi dari rencana produksi dan MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, kapasitas gudang, kapabilitas memasok material, dan sumber daya keuangan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari RCCP. Rough Cut Capacity Planning atau disingkat dengan RCCP adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apakah sumber daya yang direncanakan itu cukup untuk melaksanakan MPS. Dan RCCP ini juga merupakan cara cepat untuk menilai apakah MPS dapat dicapai. Lalu Rough Cut Capacity Planning yang disingkat dengan RCCP itu merupakan urutan kedua dari hierarki perencanaan prioritas kapasitas yang berperan dalam mengembangkan MPS. Dan juga RCCP ini juga berfungsi untuk mengetahui adanya sumber yang berpotensi menjadi bottleneck sehingga akan berguna dalam pelaksanaan MPS. Nah, pada dasarnya terdapat 4 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan RCCP. Yang pertama, memperoleh informasi tentang rencana produksi dari MPS itu. Lalu yang kedua, memperoleh informasi tentang struktur produk dan yang berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Yang ketiga, menentukan bill of resource yang berkaitan dengan sumber daya mesin. Lalu yang keempat, menghitung kebutuhan sumber daya dan membuat laporan RCCP. Nah, perhitungan kebutuhan sumber daya perlu mempertimbangkan kondisi aktual dalam perusahaan, seperti tingkat efisiensi yang ada. Nah, selanjutnya, hasil dari RCCP ditampilkan dalam suatu diagram yang kita kenal sebagai load profile. Apa sih itu load profile? Load profile adalah metode yang umum dipergunakan untuk menggambarkan kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Nah, untuk materi yang kedua, itu menjelaskan mengenai kapasitas. Kapasitas merupakan sebagai jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam suatu selang waktu tertentu. Kapasitas juga merupakan suatu tingkat keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode itu. Nah, kapasitas dapat disesuaikan dengan tingkat penjualan yang sedang berfluktuasi yang dicerminkan dalam jadwal induk produksi atau master production schedule atau yang disingkat dengan MPS. Nah, apabila terjadi kelebihan kapasitas, sudah pasti operasional produksi tidak efisien. Nah, dikarenakan stasiun yang jarang bekerja penuh atau sering menganggur. Begitu pula apabila stasiun mengalami kekurangan kapasitas, maka tentu target yang diinginkan perusahaan tidak akan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini ada 2 jenis kapasitas.
yang dianggap penting, yaitu ada kapasitas yang tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan. Jadi kapasitas yang tersedia itu adalah kapasitas dari suatu sistem yang ada untuk memproduksi suatu jumlah keluaran dalam waktu tertentu. Sedangkan kapasitas dibutuhkan adalah kapasitas dari suatu sistem yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu jumlah keluaran dalam suatu waktu tertentu. Nah, istilah ketiga yang erat hubungannya dengan kapasitas dibutuhkan adalah muatan atau load. Jadi load itu adalah jumlah pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan pada suatu fasilitas untuk diselesaikan dalam suatu waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Yohanes dengan NPM 2003 dari kelompok 18. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan materi mengenai Bill of Labor atau jadi singkat BOLA. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Bill of Labor? Jadi Bill of Labor adalah suatu daftar yang berisi jumlah pekerja berserta waktu bakunya untuk menghasilkan suatu barang. Nah, adapun kegunaan Bill of Labor untuk perhitungan FCCP itu, yaitu sebagai alat untuk menggambarkan serta membandingkan antara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Nah, lalu ada juga langkah untuk membuat Bill of Labor ini. Yang pertama, kita tuh harus membuat informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk produksi suatu produk yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, tabel berikut terdiri dari work center, runtime per detik, runtime per menit, uptime per detik, dan juga uptime per menit. Lalu, di langkah kedua, kita harus memperoleh informasi rencana produksi yang telah disusun di dalam MPS yang dapat kita lihat dalam tabel. Nah, yang ketiga, kita menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat grafik FCCP. Nah, berikut ini adalah tabel hasil perhitungan kebutuhan sumber daya spesifik. Nah, setelah kita menghitung sumber daya spesifik, kita membuat grafik capacity load profile FCCP. Nah, berikut adalah tabel capacity load profile FCCP yang dibuat dari perhitungan sumber daya spesifik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fatimah dengan NPM 20048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan RCCP. Nah, untuk perhitungan RCCP ini, datanya didapatkan dari data OPC, yaitu data waktu runtime dari operasi 1 sampai ke operasi 18. Nah, untuk datanya ini kita copy dulu dari OPC. Selanjutnya kita masukkan ke dalam waktu di sini. Kita paste value. Nah, setelah didapatkan waktu dari runtime ini, selanjutnya kita pindahkan ke tabel RCCP before sorting. Untuk runtime-nya sendiri, mengikuti dari OPC. Setelah itu, kita tarik ke bawah. Lalu untuk waktu total ini kita dapatkan dari waktu runtime yang ada. Lalu kita tarik ke bawah juga. Nah, selanjutnya kita menghitung dari total keseluruhan waktu dari runtime ini. Rumusnya yaitu sum dari waktu pertama sampai operasi ke-18. Untuk perhitungan yang di sini juga sama, sum dari total waktu pertama sampai ke total waktu ke-18. Nah, setelah kita dapatkan jumlah dari seluruh total waktu runtime ini, kita akan membaginya menjadi 6 work center. Caranya yaitu total dari waktu keseluruhan dibagi 6. Nah, work center ini digunakan untuk
perhitungan selanjutnya, yaitu di RCCP after sorting. Di sini kita mendapatkan total waktunya 86,39. Nah, untuk RCCP after sorting ini kita bagi menjadi 6 work center di sini. Work center 1, work center 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya untuk waktu runtime ini kita tulis ulang dari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah saja. Setelah kita bagi-bagi dan kita masukkan waktu runtime-nya, kita masukkan total waktunya. Rumusnya yaitu waktu pertama ini ditambah yang kedua, tambah waktu operasi yang ketiga, dan tambah waktu operasi keempat. Untuk selanjutnya juga sama. Total ini disesuaikan dengan waktu work center-nya ya. Nah, setelah kita total seluruhnya, nanti kita akan membuat runtime versi menitnya. Caranya yaitu runtime yang detik dibagi 60. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, setelah didapatkan runtime menit, kita hitung runtime AC-nya. Runtime AC ini didapatkan dari total waktu runtime detik. Di sini kita tinggal disamakan dengan total waktu runtime detiknya. Nah, setelah dihitung seluruhnya, kita akan membuat total dari keseluruhan. Caranya yaitu sum total ini, lalu kita enter. Untuk runtime menit juga, kita akan menjumlahkan seluruh dari operasi pertama sampai ke operasi ke-18. Untuk runtime AC juga, kita akan jumlahkan seluruhnya. Nah, jika sudah didapatkan total dari seluruhnya ini, kita akan membuat lagi untuk perhitungan selanjutnya. Untuk datanya itu yaitu total dari yang pertama ini, lalu total work center kedua, selanjutnya total work center ketiga, total work center keempat, total work center kelima, dan total work center keenam. Lalu kita jumlahkan seluruh dari total work center ini. Nah, kemudian total ini akan dipakai dalam perhitungan kapasitas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feryadi Pasristansya dengan NPM 2010-6311-462 dari kelompok 18. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat urutan harian dari work center dan juga perhitungan dari kapasitas tersedia. Oke, langsung saja. Untuk pembuatan dari urutan aliran work center, kita itu membutuhkan data-data dari RCCP, khususnya yang di sini nih, yang RCCP after sorting. Untuk data yang digunakan itu data total dari masing-masing work center. Kalian bisa gunakan yang ini ataupun bisa gunakan yang ini karena memang sama ya. Oke. Untuk di sini bisa lihat untuk work center 1 nilainya itu atau waktunya itu 102,85 detik. Work center 2 58,97 detik hingga work center 6 88,49 detik. Nah, ke-6 data ini digunakan untuk dalam pembuatan urutan aliran dari work center. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ini merupakan work center yang kita buat. Untuk template-nya itu kita menggunakan yang seperti ini.
Untuk seperti ini, dan bisa lihat di sini untuk work center 1 waktunya 102,85. Kita bandingkan dengan yang di RCCP 102,85 itu sama. Work center 2 58,9, kita samakan 58,9 dan itu sama. Hingga work center ke-6 88,49, work center 6 88,49 dan itu sama. Nah, itulah cara membuat work center ya, urutan dari work center cukup mudah untuk cara pembuatannya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari kapasitas tersedia. Di sini ada redaksinya. Ini redaksi dari praktikum sistem produksi tahun 2022. Di sini kita bisa baca perusahaan menetapkan bahwa jumlah hari kerja rata-rata per bulan itu 23 hari dengan jumlah jam kerja per harinya itu 8 jam dan dengan jumlah shift yang dijadwalkan adalah 1 shift. Nah, dari redaksi ini kemudian kita uraikan gitu. Di sini untuk hari 23 ya. Dari sini 23. Kemudian untuk jumlah jam kerjanya itu 8 jam per hari, selanjutnya jumlah shift-nya itu 1. Dan untuk menit. Nah, menit itu diperoleh dari perhitungan hari dikali dengan jam kerja dikali dengan 60. Oke, kita hitung menitnya. Di sini 23 hari ya. Harinya kan selama 1 bulan itu bekerja 23 hari. Kemudian dikali dengan jam kerja rata-rata per harinya itu 8 jam. Nah, kemudian dikali dengan 60. Kenapa dikali 60? Supaya satuan itu bisa menjadi menit gitu. Hasilnya 11.040. Oke. Kemudian kita tinggal melakukan perhitungan di sini. Oh iya, untuk efisiensi dan availabilitas itu disamaratakan menjadi 95%. Itu karena kegiatan dari produksi ataupun perakitan dari Tamiya Mini 4WD itu tuh kan kegiatan yang sangat mudah ya, sehingga untuk efisiensi dan availabilitas itu disamaratakan menjadi 95%. Oke. Lanjut ke perhitungan kapasitas tersedia. Untuk perhitungan kapasitas tersedia itu rumusnya efisiensi dikali dengan availabilitas dikali dengan menit. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Untuk work center 1, efisiensinya itu 95%. Kemudian dikali dengan availabilitas. Availabilitas itu 95%. Kemudian dikali dengan menit. Menitnya itu 11.040. Oke. Nah, pada menit ini kita kunci ya supaya perhitungan itu tetap. Nah, di sini. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita enter. Dan hasilnya itu 9.964. Terus tinggal kita tarik ke bawah. Dan ini hasilnya sama, 9.964. Nah, mungkin itu cukup sekian pembuatan dari urutan aliran dari work center dan juga perhitungan dari kapasitas tersedia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Dwi Santoso dengan NPM 2010-6311-498 dari kelompok 18. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Bill of Labor atau bola RCCP. Nah, di sini sudah terdapat informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk, yaitu runtime dan setup time pada setiap work center-nya. Nah, untuk runtime ini atau data runtime ini kita dapatkan dari perhitungan RCCP. Nah, yang ini. Jadi data yang kita butuhkan itu adalah nilai total dari runtime dalam detik pada setiap work center-nya. Nah, ini. Yang selanjutnya akan diubah ke dalam menit. Dan dapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk setup time-nya ini kita dapatkan dari waktu setup OPC yang sudah disesuaikan dengan data entry, yaitu 1,32 untuk menit dan 79,2 untuk detiknya. Nah, untuk kedua setup time ini tinggal dialokasikan saja ke setiap atau ke sejumlah work center. Jadi tinggal dibagi 6 saja. Nah, untuk selanjutnya ini ada informasi mengenai rencana produksi yang telah disusun pada perhitungan MPS. Nah, ini. Nah, jadi data yang kita butuhkan ini adalah demand hasil perhitungan atau demand hasil forecasting sebelumnya. Mulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-12.
Nah, yang ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perhitungan mengenai kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat grafik RCCP. Nah, untuk perhitungannya ini sederhana ya, jadi kita tinggal jumlahkan saja runtime dalam menit dan setup time dalam menit pada work center pertama. Lalu dikalikan dengan MPS periode ke-1. Dapatkan hasil seperti ini. Nah, karena untuk setiap periodenya pun sama rumusnya, maka kita tinggal berikan saja dolar ya untuk menetapkan rumus agar tidak berubah. Nah, setelah diberikan simbol rumus, kita tinggal tarik aja untuk mempermudah perhitungan. Nah, untuk work center kedua juga sama ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja runtime dalam menitnya ini ditambah dengan setup time dalam menit. Lalu dikalikan dengan periode pertama. Nah, selanjutnya diberikan simbol dolar. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, karena perhitungan selanjutnya pun sama, kita langsung skip aja ke perhitungan rata-rata dari setiap work center-nya. Nah, untuk selanjutnya ini kita tinggal melakukan perhitungan rata-rata pada setiap work center-nya, yaitu dengan menggunakan rumus average. Lalu kita tinggal tarik dari periode pertama sampai periode 12 dan dapatkan hasil seperti ini. Karena perhitungan sama ya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Dapatkan hasil seperti ini. Mulai dari work center pertama sampai dengan work center 6. Nah, untuk available capacity atau kapasitas tersedianya ini kita dapatkan dari perhitungan kapasitas sebelumnya. Yang terdapat pada kapasitas tersedia ini. Jadi kita tinggal masukin aja hasilnya. Nah, setelah didapatkan hasil perhitungannya, lalu kita akan membuat grafik RCCP selanjutnya. Yaitu data yang dibutuhkan untuk membuat grafik itu adalah nilai dari rata-rata dan nilai dari kapasitas tersedia. Nah, berikut merupakan hasil dari grafik capacity load profile pada RCCP. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.